wudhu atau bersesuci di atas kendaraan. Yang pertama, kalau memang ada akses air, ya wudhu lah pastinya ya. Kalau memang ada akses air, memungkinkan untuk wudhu, tentu wudhu ini lebih sempurna. Nah, kalau kayak di atas pesawat, misal kan air terbatas tuh, kemudian tayamum juga nggak ada debunya. Karena syaratnya tayamum itu yang pertama an yakuna biturab, harus menggunakan debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Setelah tema tentang sholat musafir yang ini, ternyata banyak sekali muncul pertanyaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita ketika bepergian. Mungkin someday kita perlu bikin episode khusus ya tentang fikih traveler. Bagaimana ketika kita mau bepergian, adab-adabnya, tata cara keluar dari rumahnya yang perlu kita persiapkan gitu ya. Bagaimana ketika kita naik kendaraan, doa-doanya, sampai kemudian sholat dalam perjalanannya, sampai kita memilih makanan. Mungkin kan pasti traveling itu sangat identik dengan kuliner. Moga-moga nanti bisa jadi episode khusus ya, fikih traveler the series gitu. Oke, ada pertanyaan mengenai kalau kita lagi di atas kendaraan, kereta atau pesawat, sebaiknya kita tayamum atau wudhu. Karena mungkin ada kebingungan juga ya, kalaupun kita mau tayamum ternyata masih ada akses air. Kalaupun kita mau wudhu, kadang-kadang di atas kendaraan kan ragu-ragu juga apakah itu suci atau tidak begitu. Ini menarik sekali. Yang pertama, yang perlu diketahui bahwasannya tayamum itu ada sebabnya. Tayamum itu ada sebabnya. Yang pertama, lifaqdil ma, karena memang tidak ada air sama sekali. Secara kasat mata nggak ada air, kekeringan. Atau yang kedua, lifaqdil ma maknawiyan, tidak ada air tetapi secara maknawi. Artinya apa? Secara fisik ada, airnya ready, tetapi kemudian tidak memungkinkan untuk pakai. Misal karena sakit, misal yang digunakan ini airnya untuk dikonsumsi dan itu terbatas sekali gitu ya. Maka meskipun saat itu ada air, tapi kalau dia sakit, kalau airnya memang mau digunakan dan itu hanya itu saja, nggak ada air yang lain, maka syariat memperbolehkan kita untuk bertayamum sebagaimana ketika memang tidak ada air. Ini yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk wudhu atau bersesuci di atas kendaraan, yang pertama, kalau memang ada akses air, ya wudhu lah pastinya ya. Kalau memang ada akses air, memungkinkan untuk wudhu, tentu wudhu ini lebih sempurna. Nah, kalau kayak di atas pesawat, misal kan air terbatas tuh, kemudian tayamum juga nggak ada debunya. Karena syaratnya tayamum itu yang pertama an yakuna biturab, harus menggunakan debu. Pertanyaan yang mendasar, debunya mana gitu kan begitu. Nah, maka kembali ke tema episode sebelum ini, kalau menurut saya yang paling win-win solution, yang paling tuntas dan kita pasti menyatakan sholatnya sah adalah sebisa mungkin sholat fardu kita dilakukan ketika kita lagi turun, jangan dilakukan ketika di atas kendaraan. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengatur supaya sebelum naik kendaraan kita sudah sholat, jamak takdim berarti, atau diatur sekiranya kita bisa jamak takhir.
ketika kendaraan kita sudah sampai di lokasi. Let's say misal teman-teman berangkat naik kereta jam 1 habis zuhur, kemudian sampai di tempat tujuan jam 6 waktu maghrib. Nah, berarti melewatkan waktu asar di atas kereta nih. Oke, maka sebaiknya ditakdim aja. Sebelum naik kereta, sholat dulu jamak takdim. Oke, nah sebaliknya, misal kalau pas awal waktu kita belum masuk waktu sholat, contoh naik kereta jam 10 pagi, naik, kemudian waktu zuhur kita masih di kereta, sampai nabrak waktu asar, taruhlah jam 3 sore misal. Jam 3 sore kita baru sampai ke lokasi. Misal saya nih, kemarin dari Purwokerto berangkat jam 10 pagi ke Jakarta, sampai di Jakarta jam 3 sore. Nah, jam 3 sore baru masuk hotel, check-in misal. Nah, maka zuhur dan asar ini padat di perjalanan. Sebaiknya sholatnya di jamak takhir saja. Ini juga menjawab pertanyaan tentang afdol manakah jamak takdim dengan jamak takhir. Ya, kondisional, tidak ada yang afdol takdim atau takhir, intinya kondisional. Kalau memang kondisinya memungkinkan untuk sholat di awal waktu di jamak takdim, tentu takdim lebih afdol. Tetapi kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, berangkat naik kereta jam 10 pagi, jam 12 siang masih di kendaraan, jam 1 siang masih di kendaraan, sampai ke lokasi jam 3 misal. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini, kendaraan umum pastinya ya, tentu jamak takhir lebih afdol. Kesimpulannya, sebisa mungkin kalau mau sholat, usahakan di luar kendaraan. Kecuali ketika di kendaraan, Anda bisa bersesuci dengan sempurna, wudhu tentunya ya. Karena air pasti ada, akses air itu. Yang kedua, memungkinkan rukuk dan sujud secara sempurna sebagaimana orang sholat. Yang ketiga, bisa menghadap kiblat secara sempurna. Dan ini sangat memungkinkan untuk dilakukan di luar kendaraan. Tetapi kalaupun teman-teman sholat di atas kendaraan memenuhi 3 syarat ini, nggak ada masalah sholat fardu di atas kendaraan. Semoga jelas. Untuk yang belum gamblang atau ada yang pertanyaan yang perlu dibahas, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di comment section atau di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.